FIFA ancam negara Afrika ini tampil di Piala Dunia. FIFA memberikan peringatan keras kepada salah satu negara Afrika yakni Zambia di tengah berjuang di babak kualifikasi Piala Dunia. FIFA baru saja mengirim surat bahwa Zambia bisa sepenuhnya dilarang bermain pada laga internasional. FIFA menilai ada potensi intervensi dari pemerintah setempat pada proses pemilihan ketua umum Federasi Sepak Bola dari Zambia. Luis Diaz temukan tajinya bersama Kolombia. Luis Diaz membawa pulang kabar baik untuk Liverpool usai jeda internasional dengan catatan 2 gol dan juga 1 assist dalam 2 laga bersama timnas Kolombia. Performa tersebut diharapkan menjadi titik balik bagi pemain yang sempat kesulitan mencetakkan gol bersama Liverpool. Vini Junior bersinar di Real Madrid tetapi melambam di Brasil. Vinicius Junior kembali kesulitan saat membela Brasil pada laga melawan Argentina yang akhirnya berakhir dengan kekalahan telak 1-4 pada Rabu kemarin. Setelah laga, Vinicius Junior mengaku tekanan besar yang dirasakan para pemain saat mengenakan seragam tim nasional. Dalam 39 pertandingan bersama tim Selecao, ia baru mencetak 6 gol dan catatan itu jauh dari harapan mengingat performanya berada di Real Madrid. Erick Thohir pastikan persiapan timnas di bulan Juni bakal lebih panjang. Erick Thohir memastikan persiapan timnas Indonesia akan lebih maksimal pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia pada putaran ketiga di bulan Juni nanti. Insya Allah persiapan 5 dan juga 10 Juni kita akan coba cari waktu yang lebih panjang lagi. Kita tahu para pemain juga perlu waktu untuk bisa membangun kepercayaan di antara mereka, ujar dari Ketum PSSI. Emil Audero potensi debut di timnas Indonesia dalam kondisi tidak fit. Emil Audero Mulyadi berpotensi debut bersama tim Indonesia melawan Cina, namun dia bisa saja menjalaninya dalam kondisi yang tidak fit. Hal tersebut karena Palermo berpotensi tampil di playoff promosi dari Serie B ke Serie A Liga Italia. Andai terus melaju sampai final playoff, leg kedua bakal digelar di tanggal 1 Juni waktu setempat. Itu artinya cuma berselang 5 hari dari kick-off Indonesia versus Cina, dan Emil Audero bisa saja tiba dalam kondisi yang tidak fit. Premier League siap setujui jendela transfer awal Juni. Premier League dikabarkan akan menyetujui pembukaan bursa transfer lebih awal di bulan Juni ini, mengikuti aturan baru yang diberlakukan oleh FIFA demi turnamen Piala Dunia antar klub. Demi aturan ini, klub memiliki kesempatan untuk bisa mendatangkan pemain lebih cepat sebelum musim baru dimulai. Berdasarkan regulasi FIFA, jendela transfer hanya boleh dibuka maksimal selama 12 minggu. Oleh karena itu, jendela bursa transfer musim panas tahun ini kemungkinan besar akan ditutup di tanggal 14 Agustus 2025. Setelah 2 tahun mengungsi, Barcelona siap pulang ke Camp Nou. Barca akhirnya memiliki timeline yang jelas untuk kembali ke Spotify Camp Nou Stadium setelah hampir 2 tahun bermain di Estadio Olímpic Luis Companys. Awalnya Barcelona menargetkan bisa kembali ke Camp Nou di bulan November yang lalu, namun berbagai keterlambatan konstruksi memaksa mereka menunda hingga Februari 2025. Target Februari pun akhirnya batal karena pekerjaan belum selesai, dan kini semua pihak sepakat bahwa September 2025 adalah waktu yang realistis untuk kembali. Bayern kehilangan Alphonso Davies karena cedera. Kabar buruk menimpa Bayern Munchen jelang kembali bergulirnya kompetisi sepak bola Eropa. Bek kiri Bayern Munchen Alphonso Davies kini dibekap cedera ACL. Karena cedera ACL membutuhkan waktu pemulihan yang lama, maka pesepak bola 24 tahun tersebut meski absen di sisa musim ini. Davies juga tidak akan tampil di Piala Dunia antar klub di bulan Juni nanti. Real Madrid sukses amankan masa depan dari Raul Asensio. Real Madrid dilaporkan membuat langkah besar terhadap karir dari Raul Asensio. Los Blancos dilaporkan sukses memperpanjang kontrak dari sang bek. Fabrizio Romano melaporkan bahwa sang bek telah menekan kontrak baru di Madrid dan dia akan memperkuat Los Blancos hingga Juni 2029. Sebagai kompensasinya, gaji sang bek dilaporkan akan naik dengan nominal yang cukup signifikan. Menolak menyerah, Arda Güler siap perjuangkan nasibnya di Real Madrid. Sebuah saat diapungkan oleh Arda Güler, pemain muda Real Madrid itu bertekad untuk menjadi pemain inti di Los Blancos di musim depan.
Dalam wawancaranya di Marca, Arda Güler menyebut bahwa ia tidak akan datang ke Real Madrid untuk bisa menjadi pemain penggembira. Ia menyebut bahwa ia punya tekad besar untuk menjadi pemain inti di Real Madrid dan ia akan memperjuangkan hak tersebut. AS Roma siapkan kontrak jangka panjang bagi Gianpiero Gasperini. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, Roma telah mengidentifikasi Gianpiero Gasperini sebagai kandidat utama untuk memimpin proyek mereka di musim depan. Gasperini dikenal sebagai salah satu pelatih paling berpengaruh di Eropa setelah mengubah Atalanta kini menjadi kekuatan baru di Italia. AS Roma dikabarkan siap memberikan kontrak jangka panjang untuk bisa mengikat Gianpiero Gasperini agar bersedia menjadi pelatih mereka pada musim depan. Liverpool berpotensi kantongi bonus transfer dari kepindahan Trent Alexander-Arnold. Liverpool tampaknya akan kehilangan salah satu pemain kunci mereka, yakni Trent Alexander-Arnold, yang dikabarkan segera merapat ke Real Madrid di bursa transfer musim panas. Namun perubahan regulasi FIFA di tahun 2025 berpotensi memberikan keuntungan finansial bagi Liverpool. Liverpool sejauh ini telah menolak tawaran senilai 20 juta euro untuk Trent Alexander-Arnold di Januari yang lalu, dan kini laporan dari The Sun menyebutkan bahwa Madrid harus merogoh kocek sekitar 5 juta euro atau sekitar 100 miliar rupiah agar bisa mengamankan jasa Arnold lebih awal, tepatnya sebelum bulan Juni berakhir. Masa depan Joao Felix tak jelas, Galatasaray siap jadi pelabuhan baru. Agen Joao Felix dikabarkan telah membuka pembicaraan dengan Galatasaray terkait kemungkinan transfer pada musim panas mendatang. Menurut laporan dari media Turki Yanis Pong, Felix diklaim telah memberikan lampu hijau untuk bisa pindah ke Galatasaray. Sementara itu AC Milan dikabarkan tidak akan mempermanenkan Felix setelah masa peminjamannya berakhir. Inter Milan pantau situasi dari Kobbie Mainoo di Manchester United. Inter Milan dikabarkan tertarik mendatangkan Kobbie Mainoo dari Manchester United. Gelandang muda ini tampil impresif setelah dipromosikan ke tim utama Manchester United. Jika bergabung, Mainoo akan mengisi celah di lini tengah Inter yang kini kian menua. Namun harga yang diminta United membuat transfer ini cukup sulit untuk direalisasikan. Salah satu kendala besar adalah harga yang dipatok oleh setan merah, yakni sekitar 70 juta euro atau mencapai 1,16 triliun rupiah. Liverpool ganggu Blaugrana untuk dapatkan bek handal gratisan dari Leverkusen. Liverpool dikabarkan ikut dalam perburuan bek Bayer Leverkusen, yakni Jonathan Tah, yang juga menjadi incaran Barcelona di musim panas tahun ini. Namun Tres harus bersaing dengan Tottenham Hotspur dan juga Barca, yang dikabarkan tertarik mendapatkan tanda tangan bek asal Jerman tersebut. AC Milan terancam kehilangan Maignan jika gagal lolos ke Liga Champions. AC Milan berpotensi kehilangan kiper andalan mereka, Yann Maignan. Chelsea dan Aston Villa disebut siap mengajukan tawaran jika Rossoneri gagal lolos ke Liga Champions di musim depan. Kondisi kontrak dari Maignan yang hampir habis membuat Milan bisa terpaksa melepasnya dengan harga yang lebih rendah dari nilai pasaran saat ini. Ini bisa menjadi kesempatan bagi klub peminat untuk bisa segera mendapatkannya. Tim Talk menyebut bahwa Milan bisa melepas Maignan dengan harga kisaran 40 juta euro atau sekitar 664 miliar rupiah. Angka ini bisa lebih rendah dari perkiraan sebelumnya karena situasi kontrak saat ini. Tinggalkan MU, Andre Onana bakal gabung dengan AC Milan. Kini kabar baru muncul terkait masa depan dari Andre Onana. Kiper Manchester United tersebut dilaporkan berpotensi kembali ke Italia untuk memperkuat AC Milan. Spazio Milan menyebut bahwa Milan memproyeksikan Onana sebagai pengganti dari Maignan. Sang kiper pernah bermain satu musim untuk Serie A bersama tim tetangga Inter Milan. Bersama Nerazzurri ia tampil impresif dan mampu membawa mereka meraih Scudetto. MU sendiri dilaporkan sudah menetapkan harga jual dari Onana di musim panas. Mereka berharap bisa mendapatkannya sekitar 40 juta euro dari penjualan kiper timnas Kamerun tersebut. Diincar MU, Jarrod Brentwatt siap pindah ke Old Trafford.
Ada kabar baik datang dari Manchester United. Bek incaran mereka yakni Gareth Bale dikabarkan siap pindah ke United di musim panas nanti. Dilansir oleh Sky Sport, Bale menargetkan pindah klub yang lebih besar di musim panas nanti, dan sang bek punya target ingin bermain di Piala Dunia 2026 bersama timnas Inggris. Dan laporan lain yang beredar di Inggris menyebutkan bahwa Bale cukup tertarik dengan prospek bergabung dengan Setan Merah. Sang bek sendiri dilaporkan hanya akan dilepas oleh Everton dengan bayaran yang cukup mahal, yakni kisaran 75 juta pound sterling. Timnas Brasil kembali dekati Carlo Ancelotti usai dibantai Argentina. Timnas Brasil kembali berunding dengan Carlo Ancelotti terkait ambisi mereka amankan jasa pelatih asal Italia tersebut, terutama setelah skuad dari Selecao dipermalukan Argentina 4-1 pada pekan kemarin. Menurut laporan dari G Globo, Federasi Sepak Bola Brasil telah melanjutkan upaya mereka untuk bisa mengamankan jasa Ancelotti dan ingin menjadikannya sebagai pelatih kepala timnas Brasil yang berikutnya pada Piala Dunia 2026. Sementara pembicaraan dengan Ancelotti yang masih dirahasiakan, situasi saat ini dinilai lebih menguntungkan dibanding 2 tahun yang lalu. Sementara itu Los Blancos kini berusaha mendekati Xabi Alonso, pelatih yang mereka harapkan akan menjadi pengganti dari Ancelotti selanjutnya.